Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas 9C yang beranggotakan saya Alvina Sinta Azhara, yang kedua Yunita Diah Ayu Pitaloka, yang ketiga Finersi Ananta Tunggadewi, yang keempat Hesti Triwahyuni, yang kelima Kaila Lydia Astuti, dan yang terakhir Esan Nursolihin. Di sini saya akan membahas bab tentang globalisasi. Berbicara tentang globalisasi, kalian pasti berpikir, apa sih globalisasi itu? Mengapa ada globalisasi? Nah, supaya tidak bingung lagi, yuk simak penjelasan berikut ini. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung sebagai akibat dari meningkatnya perdagangan serta terjadinya pertukaran budaya. Ciri-ciri globalisasi. Apa saja ciri-ciri globalisasi? Yang pertama, terjadinya pelebaran aktivitas sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua, terjadinya peningkatan aliran perdagangan, migrasi, serta pertukaran budaya. Yang ketiga, terjadinya percepatan interaksi dan komunikasi. Yang keempat, terjadinya kecepatan interaksi global. Faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi dan informasi. Yang kedua, banyaknya kerjasama internasional. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Dan yang terakhir, ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka dapat dimaksud dengan perdagangan global yang diterima dengan terbuka, sehingga menyebabkan berbagai macam produk saling bertukar dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk globalisasi. Terdapat 5 bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi dalam bidang iptek. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, dalam bidang informasi dan komunikasi. Yang keempat, dalam bidang transportasi. Dan yang kelima, dalam bidang budaya. Dampak globalisasi. Dampak tentu saja terbagi menjadi 2. Apa saja? Yakni dampak positif dan dampak negatif. Lalu, apa saja dampak positif dan dampak negatif globalisasi? Dampak positif globalisasi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Dan yang ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan informasi. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi. Yang pertama, westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme sehingga meniru aktivitas kebarat-baratan. Yang kedua, demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya akhlak atau moral seseorang. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, kriminalitas. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Yang keenam, kenakalan remaja. Dan yang ketujuh, individualisme yang semakin tinggi. Upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, memanfaatkan alat komunikasi dengan tepat dan sesuai fungsinya. Yang keempat, meningkatkan motif berprestasi. Dan yang terakhir, mendukung munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir materi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika kalian suka, klik tombol like ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.